Menikahi gadis Matengil. Bab 043. Novi gimana? Tanya Arga tanpa basa-basi. Novinya demam, Pak. Tapi, udah tidur, sih. Boleh saya masuk? Saya mau lihat sebentar. Tapi, Novi bilang mau istirahat dan gak mau diganggu. Arga mengernyit mendengar jawaban aneh Nindi. Baru saja ia berkata Novi sudah tidur, sekarang jawabannya malah berbeda. Membuatnya segera melesatkan tubuhnya melewati pagar tanpa permisi. Papa, apa? Tanya Arga sambil terus melangkah. Nindi langsung memposisikan tubuhnya tepat di hadapan Arga dan menghalaunya untuk masuk. Jangan diganggu, Pak. Kasihan Novi, udah cukup dia sedih. Sedih kenapa lagi? Nindi menggigit lidahnya. Hampir saja ia kelepasan dan menyebut tentang foto mesra antara Arga dan Alia. Ya sedih jah. Lagi sakit, udah gitu nggak punya siapa-siapa. Arga semakin dibuat bertanya-tanya dengan ucapan Nindi. Tanpa menunggu ia langsung menggeser tubuh gadis itu dan membuka pintu. Nindi pun tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah. Ia hanya berdiri di depan kamar sambil menatap jam tangannya. Aturan kos tamu laki-laki dilarang masuk di atas jam 9 malam, tetapi ini sudah pukul 10. Gak apa-apa deh kali ini ja, pikir Nindi. Lagi pula ia bisa beralasan bahwa Novi sedang sakit. Sementara di dalam kamar, Arga memandang Novi yang terbaring berbalut selimut. Ia mendekat dan berjongkok di depan kasur busa, lalu menyentuh kening istrinya untuk memeriksa suhu tubuh. Benar, Novi mengalami demam seperti yang dikatakan Nindi, membuat Arga mengecup ubun-ubun istrinya itu sambil mengelus rambut panjangnya. Sayang, udah tidur. Tak ada sahutan dari Novi. Panggilan sayang yang sematkan Arga itu malah membuat hatinya terasa semakin perih. Sebisa mungkin ia tahan agar air mata tidak sampai meleleh di pipi. Bayang-bayang Arga berpelukan mesra dengan Alia terbayang dalam ingatan. Arga membelai puncak kepalanya dengan lembut. Mau ikut aku pulang dulu nggak? Kamu istirahatnya di rumah aja. Gimana? Nggak mau. Aku mau istirahat di sini. Mas Arga pulang aja, sahutnya dengan nada lemah. Tapi kalau besok Nindi ke sekolah, kamu sendirian di sini. Apa bedanya? Bukankah kalau di rumah pun sama saja? Bahkan Novi pernah sakit beberapa bulan lalu dan Arga pergi meninggalkannya demi Alia. Aku nggak apa-apa. Udah biasa. Juno mendesahkan napas panjang. Segala bujukan ia keluarkan untuk mengajak Novi pulang ke rumah. Namun, semuanya ditolak. Tak ingin memaksa, Arga pun menuruti keinginan Novi. Takutnya kalau dipaksa kondisi istrinya itu akan semakin memburuk. Kalau gitu minum obat dulu, ya. Biar demamnya cepat turun, bujuknya pelan, sambil bangkit menuang air putih ke dalam gelas, kemudian memaksa istrinya untuk meminum obat. Setelah beberapa menit menemani Novi di kamar dan memastikan ia telah tidur, Arga segera keluar kamar. Di depan Nindi masih setia menunggu dengan memasang wajah datar. Dalam keadaan normal, tentu ia tidak akan berani setidak sopan ini kepada sang guru. Namun, dipicu oleh rasa iba kepada sahabatnya yang dipermainkan membuat keberaniannya meningkat 1000%. Saya sudah kasih obat penurun panas. Tolong, kalau ada apa-apa sama Novi hubungi saya cepat. Sahut Nindi acuh tak acuh. Membuat sudut mata Arga berkerut, menatap penuh selidik. Seban tidak biasanya Nindi bersikap seperti ini. Kenapa? Ada masalah? Nggak ada. Saya cuma kasihan sama Novi aja. Bapak kalau nggak beneran sayang sama Novi, tolong jangan dimainin, Pak. Kasihan Novi, dari kecil sendirian, kehilangan orang tuanya, punya kakak jahat. Terus sekarang banyak banget orang yang jahat sama dia dan nggak ada yang melindungi. Arga termenung mendengar ucapan gadis itu. Entah mengapa membayangkan kehidupan Novi membuat hatinya bak diremas. Apalagi sekarang. Udah punya suami tapi malah
Alis tebal Arga saling bertaut. Ia sama sekali belum mampu menangkap kemana arah pembicaraan Nindi. Malah apa? Ya harusnya Bapak ngerti sendirilah. Nindi masih menunjukkan sikap yang sama, tanpa menyebut secara spesifik maksud dari ucapannya. Udah ya, Pak. Ini kosan Putri. Tamu cowok dilarang bertamu di atas jam 9 malam. Saya sama Novi bisa kena tegur ibu kos nanti. Entah mengapa Arga merasakan banyak perubahan dari sikap Nindi. Ia yang biasanya menuruti apapun yang Arga perintahkan kini terkesan galak. Bahkan berani memintanya meninggalkan kosan. Namun, Arga mencoba untuk tak berpikir terlalu jauh. Mungkin saja Nindi memang hanya takut kena tegur pemilik kosan karena membiarkan tamu laki-laki datang di luar jam yang telah ditetapkan. Ya sudah kalau gitu. Titip Novi, ya. Kalau ada apa-apa tolong cepat hubungi saya, pintanya. Nindi hanya menyahut dengan anggukan kepala. Sementara Arga segera beranjak meninggalkan tempat tersebut. Sepanjang perjalanan pulang pikiran Arga terus-terus tertuju kepada Novi. Berat sebenarnya meninggalkan sang istri, terlebih dalam keadaan sakit seperti sekarang. Tak butuh waktu lama, Arga tiba di rumah. Baru akan memasuki halaman rumah, perhatiannya seketika tertuju pada sebuah mobil yang terparkir tepat di depan gerbang rumahnya, juga seorang wanita yang sedang duduk di kursi teras. Maaf, aku kesini malam-malam, ucap Alia. Aku masuk karena pagar rumah kamu nggak tertutup. Ada apa lagi, Al? Bukannya tadi kita sudah bicara? Sahut Arga malas. Sambil melangkah menuju teras dan berdiri di hadapan Alia. Yang tadi itu belum tuntas, Arga. Please, dengar aku kali ini aja. Oke. Arga menyorot wanita itu tajam dan Alia bisa merasakan betapa dinginnya tatapan mantan kekasihnya itu. Aku kesini untuk minta maaf untuk kelakuan Seira. Aku mohon jangan laporkan Seira. Dia melakukan ini karena pengaruh emosi yang labil. Kamu tahu sendiri Seira masih remaja. Kalau tahu adik kamu masih remaja, kenapa dibiarkan keluyuran bawa mobil sendiri sampai berniat mencelakai orang lain? Alia menunduk. Untuk kali ini ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan adiknya, sebab imbas dari perbuatan Seira ini tak hanya akan merugikan gadis itu saja. Tetapi, dirinya dan terutama orang tua mereka yang saat ini sedang mengikuti program peningkatan kompetensi kepala sekolah di luar kota dan sama sekali belum mengetahui perbuatan putrinya. Arga, aku janji akan menjauhkan Seira dari Novi. Aku yang akan menjamin Seira nggak akan melakukan apapun lagi. Aku juga akan. Ucapan Alia terjeda sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam. Kamu akan apa? Cecar Arga. Aku juga akan melepas kamu dan gak akan membocorkan hubungan kamu dan Novi. Jadi, kita akan saling menguntungkan. Arga berpikir sejenak. Dalam keadaan seperti ini ia tak boleh sembarangan mengambil keputusan. Semua kemungkinan harus ia pikirkan secara matang. Salah sedikit saja, mungkin Novi yang akan kena imbasnya. Tak dapat dipungkiri ucapan Alia ada benarnya. Jika ia melaporkan Seira, maka masalah akan melebar kemana-mana. Rahasia pernikahan yang ditutupi dengan baik mungkin akan terbongkar. Setidaknya, Arga harus mengamankan Novi dulu dari tekanan luar. Ia baru bisa mengumumkan pernikahan mereka setelah pengumuman kelulusan nanti. Gimana, Arga? Kamu setuju? Oke. Untuk kali ini aku nggak akan melaporkan Seira. Tapi, ingat hanya kali ini. Kalau lain kali dia sampai berani mengganggu Novi sedikit saja, aku nggak akan segan-segan membuat perhitungan. Sebisa mungkin Alia menahan diri dari amarah yang berkecamuk dalam hati. Arga yang dulu adalah kekasihnya itu kini terasa semakin jauh. Oke, Deal. Alia bernapas lega. Sementara Arga tak menunjukkan reaksi berlebih, karena yang terpenting baginya sekarang adalah melindungi Novi dari segala tekanan luar. Wak, X. Setelah kepergian Alia, Arga segera masuk ke rumah.
Hal pertama yang ia lakukan adalah mengecek Dodo, burung peliharaannya dan memastikan ia tidak kehabisan makanan. Lalu, kembali ke kamar dan mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Nindi. Biasanya, Nindi akan tangkas membalas dengan menyertakan foto. Namun, pesan Arga itu sama sekali tidak mendapat balasan. Membuat Arga kesulitan tidur karena memikirkan kondisi istrinya. Alhasil, pagi-pagi sekali Arga sudah menyambangi kosan Nindi untuk memeriksa kondisi istrinya, sambil membawakan bubur ayam untuk menu sarapan. Novinya lagi istirahat, Pak. Katanya lagi nggak mau diganggu, ucap Nindi tanpa mengizinkan Arga masuk ke kamar. Novi masih demam. Udah nggak kayak semalam, sih. Abis minum obat agak baikan. Cuma katanya masih sedikit pusing, makanya mau istirahat. Ya udah kalau gitu. Kebetulan saya lagi buru-buru, ucap Arga sambil melirik ke arah jam tangannya. Kamu yakin demamnya sudah turun? Tanyanya sekali lagi untuk memastikan. Sudah, Pak, beneran. Arga bernapas lega. Namun, ia baru bisa tenang kalau memeriksanya sendiri. Maka, ia memaksa masuk ke kamar untuk melihat Novi. Sayang, kamu udah baikan. Tangannya meraba kening dan memeriksa bagian tubuh lain. Setelah meyakini kondisi Novi sudah membaik, barulah ia benar-benar lega. Tak ingin mengganggu waktu istirahat Novi, ia segera beranjak. Novi baru membuka mata setelah meyakini bahwa suaminya telah benar-benar pergi. Sebenarnya Pak Arga itu maunya apa sih? Kalau memang masih ada hubungan sama Bu Alia, kenapa masih kejar-kejar kamu terus? Nindi berdecak sambil menyiapkan sarapan yang dibawa Arga untuk mereka. Aku nggak tahu, Nin. Aku juga nggak ngerti. Pokoknya aku akan mendukung keputusan apapun yang akan kamu ambil. Kamu udah bener dengan nggak buka hati buat Pak Arga. Aku juga kesel lihat foto dia sama Bu Alia. Dia pikir enak dimainin kayak gini apa? Novi terpejam. Napasnya terasa sesak. Setelah kiriman foto Arga berpelukan dengan Alia Semalara, subuh tadi ia kembali menerima kiriman foto dari nomor asing. Sebuah foto yang menunjukkan kebersamaan Arga dan Alia di teras rumah Arga. Waktu bergulir cepat. Sejak adanya kiriman foto dari nomor asing itu, Novi benar-benar menjaga jarak dari Arga. Ia akan menolak bertemu saat Arga menyambanginya di kosan. Bahkan di sekolah sebisa mungkin ia menghindari pertemuan dengan suaminya. Alasannya, ia ingin berkonsentrasi belajar untuk menghadapi ujian akhir sekolah. Arga pun paham, sehingga membatasi diri dengan tidak datang ke tempat Novi. Terlebih, ia juga disibukkan dengan pekerjaannya sendiri. Arga menjadi pengawas ujian akhir di sekolah lain. Belum lagi pekerjaannya sebagai seorang pelatih karate. Namun meskipun sibuk dan tidak sempat menemui Novi, ia tidak pernah melewatkan mengirim makanan melalui aplikasi ojek online. Satu hal yang membuat Arga bertanya-tanya. Sejak malam itu, Nindi tidak pernah lagi mengirim pesan laporan tentang kegiatan Novi. Meskipun ia mengirimkan pesan untuk bertanya, namun dibalas Nindi seadanya. Nindi yang ikut kesal dan mengira sahabat baiknya telah dipermainkan oleh sang guru itu, memutuskan untuk tidak jadi melaporkan apapun tentang Novi. Soal jaminan kelulusan yang pernah dikatakan Arga, ia tak peduli. Nindi akan menggunakan kemampuannya sendiri, apapun hasilnya. Selain itu, ia telah berjanji kepada Novi untuk tutup mulut. Termasuk tentang foto kebersamaan antara Alia dan Arga. Setelah lulus nanti apa rencana kamu? Tanya Nindi malam itu di toilet sebuah pusat perbelanjaan. Setelah ujian akhir yang membuat otak kaku, Hito mengajak untuk berjalan-jalan sebentar. Kebetulan Hito sedang meminta bantuan memilih hadiah ulang tahun untuk bundanya. Ya kayak rencana awal aja. Pisah sama Mas Arga, terus mulai hidup yang baru, mau cari kerja dulu sambil ngumpulin uang buat kuliah. Bagus-bagus. Aku dukung. Semangat,
Novi. Kamu layak bahagia. Makasih, Nin. Sama-sama, Nindi mengulas senyum penuh semangat. Enak juga ya jalan-jalan kayak gini. Seminggu. Ujian kemarin otakku kayak kram. Keduanya segera keluar dari toilet. Di depan sana Hito sedang duduk menunggu sambil memainkan ponselnya. By the way, gimana prom night nanti? Tanya Nindi. Kayaknya aku nggak ikut. Mau ngapain juga? Ujar Novi tampak malas. Lagi pula, ia tidak begitu tertarik dengan pesta atau apapun sejenisnya. Tapi seru loh, Sil. Ini kan sekali doang selama kita sekolah. Lagian, acaranya nggak aneh-aneh. Aku udah janjian sama Hito akan pergi bareng. Masa kamu nggak mau ikut? Nggak ah. Aku nggak cocok ke acara gituan. Ya Novi, gerutu Nindi bernapas panjang. Padahal aku lagi mau pilih baju untuk kamu. Konsepnya pesta topeng. Jadi aman loh. Kamu kan bisa pergi berdua sama Hito. Tetap nggak seru kalau kamu nggak ikut. Novi tak lagi menanggapi. Alasannya tidak ingin ikut ke prom night adalah karena takut akan kecewa jika nanti Arga malah bersama Alia. Cewek kalau ke toilet lama, ya, ucap Hito menunjukkan jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sabar, Pak. Namanya juga cewek. Salah sendiri ajak kita, balas Nindi tak peduli. Ya udah, ayo cepat jalan. Hito mengajak keduanya menuju sebuah toko souvenir. Niatnya untuk memilih hadiah ulang tahun sang bunda. Nindi dan Hito memilih hadiah di sudut ruangan di mana tertata rapi hadiah menarik. Sedangkan Novi sedang melihat lampu tidur yang unik. Cantik banget lampu tidurnya, gumamnya berdecak penuh kagum. Namun, seketika terkejut saat melihat harga yang tertera di sana. Ya Allah, mahal banget. Setara biaya makan 5 bulan. Kenapa? Mau ini. Suara yang tiba-tiba menyapa itu membuat Novi tersentak. Ketika menoleh, ia mendapati Arga sedang berdiri di belakangnya. Novi bahkan hampir menabrak tubuh jangkung itu. Mas Arga. Ia menunduk. Bingung. Bertanya dalam hati bagaimana Arga bisa berada di tempat itu. Lampunya bagus. Pasang di kamar kita bagus sekali, iya. Bisiknya, membungkuk dan mendekatkan bibirnya ke telinga gadis itu. Novi segera menggeser tubuhnya dan memberi jarak di antara mereka. Ia melirik ke sudut ruangan di mana tadi Hito bersama Nindi berada. Namun, setelah mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, dua sahabatnya itu tak lagi berada di sana. Nindi sama Hito kemana? Arga tak menyahut. Ia menyambar lampu tidur yang tadi dipegang Novi, lalu segera melakukan pembayaran di kasir. Novi hendak meninggalkan dirinya. Namun, Arga menarik tangannya dan tak melepas sama sekali. Lepasin saya, Mas. Enggak, takut kamu kesasar. Ia menoleh dan tersenyum. Saya mau cari Nindi sama Hito. Berusaha melepas genggaman Arga, namun lelaki itu tak memberi celah. Kayaknya mereka ke toko lain. Kamu sama aku dulu. Tapi, nggak ada tapi-tapian. Ujian udah selesai, kan? Aku udah menuruti keinginan kamu untuk nggak ganggu waktu belajar. Arga meraih benda yang baru saja dibayar, lalu merangkul Novi keluar dari toko tersebut. Mas, kita mau kemana? Ikut aku sebentar, ada hal serius yang mau aku bicarakan berdua. Novi tergelagap. Pandangan berputar ke kanan dan kiri untuk mencari keberadaan Hito dan Nindi. Namun, hingga tiba di parkiran, ia tak kunjung melihat dua temannya itu. Hanya mobil Hito yang masih terparkir tepat di sebelah mobil yang Arga gunakan. Kamu ikut aku dulu, biar nanti Hito pulang sama Nindi. Ia membuka pintu mobil dan meminta Novi naik. Tak punya pilihan lain, Novi pasrah. Saat mobil melaju meninggalkan gedung pusat perbelanjaan ia lebih banyak diam. Bahkan tak memandang suaminya sama sekali. Sebab perbuatan Arga kepadanya benar-benar membuatnya sakit hati.